ternyata masyarakat kita ini salah satu Indonesia ini salah satu termalas di dunia. Naik motor, beli belanja, kelontongan. Saya bilang tidak ada boleh satu orang pun yang lewat kemudian tidak boleh mampir di masjid dan tertutup untuk mereka, termasuk WC-nya, fasilitasnya silakan boleh pakai. Termasuk kami lagi mengincar sekarang sistem pertambangan Sulawesi Selatan untuk menjadi milik pemerintah. Termasuk terakhir kita tentu mengambil alih bandara yang dikuasai 54 tahun perusahaan asing, sekarang jadi milik Pemprov. Halo Eramania, balik lagi di Speak Up. Hari ini saya mau ngobrol bareng salah satu atau malah gubernur termuda di Indonesia saat ini. Kita sambut Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Andi Sudirman Sulaiman. Hai Eramania. Halo. Assalamualaikum Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kapan mendarat di Jakarta Pak? Kemarin mendarat. Alhamdulillah. Ini agendanya ada apa aja Pak? Di Kita Jakarta? ada agenda di Jakarta ini untuk kegiatan ini, pembukaan Inacraft 2023 dan Sulsel menjadi ikon untuk kegiatan event tahun ini. Dan ini merupakan event salah satu terbesar di Asia Tenggara ya untuk kerajinan, dan alhamdulillah sangat meriah dan sangat banyak pengunjung. Harapannya juga tentu banyak transaksi yang terjadi dalam dalam kegiatan ini, termasuk untuk pemberdayaan UMKM kami. Ada berapa UMKM yang dibawa dari Sulawesi Selatan nih Pak? Oh banyak sekali, soalnya 24 kabupaten kota dan tidak satu kabupaten kota rata-rata macam-macam produk yang dibawa. Termasuk kulineri juga membawa khas-khas makanan kulineri. Jadi kita ini insya Allah dapat untung banyak lah. Wah alhamdulillah nih. Kalau dari Pemprov Sulawesi Selatan tuh memberdayakan UMKM seperti apa nih? Kami ini memberdayakan UMKM harus mengintervensi sektor hulu dan hilir. Kalau di hulunya kita laksanakan contohnya bagaimana pelatihan skill untuk kerajinan, bagaimana kemudian kayak misalnya kopi membelikan alat produksi roasting untuk roasting kopi supaya dia betul-betul castingnya adalah besi yang kalau dia roasting itu rata. Lebih kualitas bisa ekspor. Dan kemudian kalau misalnya contohnya sutra, kita melakukan penanaman murbei makanan untuk kokonnya itu sekitar 2,5 juta sekarang hektar. 2,5 juta hektar. Kemudian kita belikan pabrik terbaik di wilayah Indonesia saat ini, kita punya dengan sekitar biaya 10 miliaran dan memang sentuhan hulu, hilir, termasuk UMKM untuk produk kemasan-kemasan. Kita belikan salah satu digital printing untuk kemasan tricolors yang terbaik, standing pouch untuk produk-produk UMKM kami. Dan paling penting kami standarisasi gratis, standarisasi halal, standarisasi packagingnya. Itu dari Pemprov Sulawesi Selatan. Wah luar biasa nih. Dan alhamdulillah UMKM kami dari 1.900.000 dalam waktu 2 tahun sudah menjadi 1,5 juta. 1,5 juta UMKM. Kenaikannya 600.000. Wah. Pak Sudirman ini kan terhitung 2 tahun Pak ya jadi gubernur nih. Tantangannya apa Pak? Dan iya tantangan kan Pak Sudirman juga nggak ada wakilnya nih. Memimpin Sulawesi Selatan gimana Pak? Pertama kita memang harus mobile, kedua to the point terhadap masalah. Ketiga tentu solusi-solusi praktis. Kita ini bekerja, tantangannya salah satunya adalah kebutuhan masyarakat yang banyak. Maka kami menyentuh yang sifatnya akan menjadi continuous. Kayak misalnya kokon, kita belikan tanamkan murbei 2,5 juta itu nanti terus menerus continuous. Bisa panen lagi nanti. Bisa panen lagi. Jadi berkesinambungan ya, nggak cuma sekali selesai ya. Gitu enggak ya? Sama seperti kita bikinkan rumah kemasan, biayanya sekitar berapa nilainya, dan kemudian ada 5 miliar hanya untuk mesinnya. Itu nanti continuous karena kita kasih murah rate-nya untuk mereka bikin, tidak perlu kirim dari Jawa. Selama ini bertahun-tahun Sulsel kirim dari Jawa untuk kemasan standing pouch-nya. Nah, sekarang sudah di Sulsel sudah punya. Sudah bisa bikin sendiri di sana ya? Milik pemerintah dan disubsidi dengan harga yang sangat murah. Dan bahkan kita kasih gratis untuk beberapa produk per kabupaten 10 atau berapa something. Kita kasih.
Saya lihat juga nih prioritas Pak Sudirman, Pemprov Sulsel membangun infrastruktur nih Pak. Iya. Ada rumah sakit daerah, revitalisasi, termasuk stadion juga rencananya bakal diinjau terus. Jadi kami ini melaksanakan pembangunan. Waktu saya pertama saya lihat banyak rusak LHR tinggi. Kita sebut LHR tinggi itu lintas harian rata-rata. Jalan yang banyak dilewati oleh masyarakat. Kami petakan karena anggaran tentu tidak semuanya bisa dikerjakan satu sekaligus. Maka kami lihat yang mana rusak berat, kategori pertama, yang kedua banyak yang lewati, yang ketiga kewenangan kami, yang keempat praktis untuk kita buatkan yang butuh standar. Karena kenapa? Dia akan berpengaruh terhadap mobilitas barang dan jasa, harga yang barang bisa lebih murah lah. Yang tadinya 4 jam dilewati, karena rusak berat jadinya bisa mungkin 6 jam, 8 jam. Saat ini bisa kita kembalikan 4 jam atau lebih cepat lagi. Yang berikutnya kita buat juga program kayak rumah sakit RS OJK itu otak jantung kanker 3 terbaik Indonesia di investasinya di Sulawesi Selatan. Kami siapkan lahan sekitar 2 triliun nilainya. Kemudian kita siapkan juga jembatan, taman sekitarnya dan sebagainya. Dan ini kan menjadi rumah sakit rujukan otak jantung kanker terbaik di Indonesia Timur. Dan ini bagian hilirnya. Dan di hulunya kita laksanakan program anti mager, anti malas gerak. Jalan seluruh masyarakat kita ajak bergerak. Supaya dia ini bisa membakar kalori dan meningkatkan hormon endorfin. Bahagia. Jadi nggak usah masuk rumah sakit deh. Supaya kalau perlu jangan ada masuk rumah sakit. Tapi biar bagaimana kita tetap persiapkan. Karena kita tahu di Makassar itu ada khas makan coto dan kondro. Coto kondro ini kan bisa meningkatkan kolesterol apa. Makanya kita ajak untuk anti mager, anti malas gerak. Namanya program Sulsel anti mager. Itu mulai kapan jalan dulu? Itu sudah hampir mungkin sekitar 1 tahun ya? lebih atau 6 bulan 1 tahun lah. Dan antusias masyarakat banyak. Satu tempat bisa sampai 60.000 jalan. Jalan pagi 5 kilo, 3 sampai 5 kilo. 10.000 langkah satu hari. Pak Sudirman juga melakukan itu? Saya juga ikut. Ikut juga ya? Pantas kelihatannya bugar. Supaya kita bisa lebih semangat. Ternyata masyarakat kita ini salah satu Indonesia ini salah satu termalas di dunia. Naik motor, beli belanja, kelontongan. Dekat berapa meter? Naik motor sampai ke depan pintu-pintu, dari pintu ke pintu. Nah sekarang kita mengajak untuk orang bergerak supaya dia mau untuk berolahraga. Program-program lain kita laksanakan seperti ada Smart School. Sekarang Sulsel ini saya bridging semua pakai teknologi untuk belajar. Jadi orang daerah kampung sudah bisa belajar langsung dari studio. Dan kemudian bisa 2 arah karena kita berikan server-server di seluruh wilayah. Dan semua kelas kita kasih Smart TV. Untuk dia bisa 2 arah untuk bicara, kemudian dia bisa live, dan kemudian 2 arah itu untuk belajar. Jadi guru terbaik satu Sulawesi Selatan, misalnya ada 1 guru matematika jago, itu bisa mengajar untuk 300.000 sekolah lain ya. Langsung live di studio. Kayak begini saya mengajar, semua anak-anak sekolah bisa langsung dengar saya mengajar. Sehingga tidak terlalu ketinggalan. Termasuk mengupdate kalau ada materi-materi baru, tidak perlu diundang lagi gurunya untuk penataran. Tinggal langsung melalui Smart TV. Smart School itulah kita sebut 1 standar, 1 Sulsel, 1 guru. Dia bisa mengajar sekaligus. Karena saya dulu orang desa sekolah. Saya merasa bahwa orang desa ini jarang guru-guru pintar mau masuk ke desa. Biasanya kalau sudah pintar ditarik ke kota. Sekarang walaupun di kota bisa mengajar ke desa dengan cara alat yang kita berikan adalah teknologi. Nggak perlu datang langsung ke desa. Termasuk program kita adalah bagaimana penguatan tentang investasi perusahaan daerah kami. Kami sekarang menjadi operator kereta api Indonesia di Sulawesi Selatan kerjasama KAI. Jadi perusahaan kami punya share saham 30%. Dan termasuk terakhir kita tentu mengambil alih bandara yang dikuasai 54 tahun perusahaan asing. Sekarang jadi milik Pemprov. Satu-satunya Pemprov yang memiliki bandara adalah Sulsel. 1 tahun kami ambil dan menjadi milik kami. Dan itu adalah untuk pelayanan masyarakat banyak. Dan kami subsidi 20 miliar tahun ini adalah untuk menerbangkan pesawat dari rute yang tidak ada dulu konektivitasnya. Nanti Susi Air bisa terbang, kita terbangkan nanti. Lion Air dan Wings kita juga sudah berikan kontrak-kontrak kerja, kontrak-kontrak penerbangan. Kalau terbangnya bagus, kalau infrastruktur jalan bagus, pergerakan ekonomi bagus. Dan terakhir kita intervensi sekitar 500 miliar tahun ini dan setiap tahun semuanya ekonomi padat karya kami. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan kecil-kecil yang bisa dilaksanakan oleh usaha-usaha kecil sehingga bergerak ekonomi. Ya, itu adalah salah satu capaian sehingga alhamdulillah kita bisa survive di perekonomian
salah satu tertinggi di nasional untuk Alhamdulillah. ekonomi. Alhamdulillah. Salah satu yang saya menarik dan saya suka ya dari Sulawesi Selatan itu, saya pernah baca berita nih Pak, yang masjid ramah musafir. Bisa nginep itu, Boleh yang disediain kasur, disediain selimut, AC-nya lengkap gitu. Saya sudah instruksikan itu, Mas. Itu Pak Sudirman yang instruksi. Saya bilang tidak ada boleh satu orang pun yang lewat kemudian tidak boleh mampir di masjid dan tertutup untuk mereka, termasuk WC-nya, fasilitasi silakan boleh Pak. Itu di satu masjid atau di beberapa masjid? Di semua masjid. Semua masjid saya begitu bilang, ya? pokoknya harus buka. Berarti, kalau ada saya tegur. Kalau saya misalnya nih main, saya belum pernah ke Sulsel Pak. Kalau Sulsel saya nggak perlu nyewa nih, saya tidur di masjid aja bisa ya? Boleh silakan. Masuk. Yang masih nutup masjidnya itu akan kita tegur. Kenapa? Karena ini pertama uang masyarakat. Yang kedua ini sarana ibadah untuk beramal, untuk berdoa. Kenapa orang susah mampir? Iya benar. Bahkan sudah banyak masjid yang menyiapkan kopi malahan. Oh, buat ini ya? Iya. Saya bangun masjid di kantor gubernur sebagai contoh. Kantor itu saya buatkan masjid yang bahkan tidak ada dindingnya. Bisa masuk semua orang. Tinggal tiang. Seandainya tiang tidak dibutuhkan untuk bikin masjid, saya tidak pakai tiang. Tapi karena dibutuhkan, maka tidak ada dindingnya. Supaya orang bisa masuk semua. Siap. Okay. Kenapa? Karena kita harus menciptakan suasana yang ramah. Muslim atau agama Kristen atau apa, mereka harus menjadi agama yang kemudian ramah terhadap sekitar. Mereka harus menjadi tempat untuk edukasi, tempat untuk pusat perekonomian, tempat untuk pusat-pusat untuk keakraban, solidaritas dan persatuan. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa mimpi Pak Sudirman untuk Sulsel ke depan? Saya ingin Sulsel ini harus pertama optimis. Kita harus bagaimana Sulsel ini pernah kena pandemi, termasuk Indonesia, harus positif, optimis. Optimisme dibangun dengan apa tadi? Kita lakukan anti mager, kita lakukan pemberdayaan, kita bangun hulu, hilir, semuanya kita intervensi. Harus ada optimisme yang kuat. Yang kedua, termasuk bagaimana mengajak investasi. Yang kedua, bagaimana Sulsel ini adalah tangguh untuk menghadapi semua persoalan dengan cara memberdayakan ekonomi menengahnya, kecil. Karena ternyata yang menguasai perekonomian kita, Indonesia yang sangat survive itu ekonomi menengah kecil. Yang terakhir kita harus menjadi ekonomi berdaulat, menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki. Termasuk kami lagi mengincar sekarang sistem pertambangan Sulawesi Selatan untuk menjadi milik pemerintah. Konsesi akan menjadi milik pemerintah dan silakan perusahaan-perusahaan yang mau bergabung untuk menjadi partnership-nya mereka. Tapi pengendali dan kemudian pemilik konsesi adalah gubernur, bupati bersama seluruh jajaran melalui badan usaha milik daerah, dan saya rasa ini akan menjadi kebanggaan. Kenapa? Kita tidak tergantung lagi dengan pajak rokok, tidak tergantung lagi pajak kendaraan, tidak lagi tergantung pada pajak-pajak lain, tapi kita pada hasil kekayaan yang dikelola, tapi terukur dan kemudian isu lingkungan bisa dikendalikan. Siap. Green ekonominya dikendalikan. Berkelanjutan kita kendalikan karena dikontrol oleh pemerintah yang tentu secara profesional. Luar biasa. Semoga terwujud untuk Sulawesi Selatan yang lebih baik ke depan. Dan makanya slogannya optimis, tangguh, dan ekonomi berdaulat. Ya, itu tadi episode Speak Up kali ini bareng Pak Sudirman Sulaiman. Terima kasih untuk waktunya. Pak Andi juga. Siap. Semoga perjalanan besok selamat dan lancar Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya doakan terbaik untuk era media juga. Terima kasih Pak.